Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman Grade 2? Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Miss Yani. Hari ini kita akan belajar tematik kembali. Tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Disimak baik-baik ya teman-teman. Ketika sedang asik memetik jambu, Dayu dan Mei datang. Mereka bergabung bersama Benny dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu, mereka bermain lingkaran simpai. Di sini ada cara bermain lingkaran simpai. Nah, teman-teman perhatikan ya. Di sini ada gambar cara bermain lingkaran simpai. Nah, caranya yaitu yang pertama, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang jumlahnya sama banyak. Misalnya, satu kelompok 5 orang. Semuanya juga harus kelompoknya berisi 5 orang. Kemudian, masing-masing kelompok berdiri membentuk lingkaran. Salah seorang siswa memegang simpai dengan posisi simpai di atas kepala. Kemudian, setelah diberikan instruksi oleh guru, siswa yang memegang simpai memberikan simpainya kepada teman yang ada di sebelah kanan dengan meliukkan tubuh ke kanan. Penerima simpai juga meliukkan tubuh ke kiri dengan posisi tangan di atas kepala. Kemudian dengan gerakan meliuk ke kanan, penerima simpai memberikan lagi simpai tersebut ke teman yang ada di sebelah kanan. Kegiatan dilakukan berulang-ulang hingga simpai kembali lagi ke pemegang awal. Nah, teman-teman, ini adalah cara bermain lingkaran simpai. Jadi, simpai itu tidak hanya untuk olahraga yang biasa diputarnya di pinggang, tetapi simpai juga bisa untuk bermain. Di sini ada sebuah cerita yang berjudul Benda Padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk yang tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Nah, teman-teman, ini ada penjelasan dari benda padat. Jadi, benda padat jika dipindahkan ke berbagai tempat, dia tidak akan berubah bentuknya dan tidak akan berubah ukurannya. Nah, itu adalah benda padat. Jadi, benda padat akan selalu tetap tidak berubah. Miss Yani punya pertanyaan nih teman-teman. Pertanyaannya yaitu, pernahkah kamu bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Benny? Nah, teman-teman pasti pernah kan ya bermain di rumah teman. Bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman? Nah, bagaimana sikap teman-teman ketika bermain di rumah teman? Saat bermain di rumah teman,
sebaiknya mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah temanmu. Jadi, pasti di setiap tempat ada aturannya. Nah, aturan itu membuat hidup kita menjadi teratur, menjadi tertib. Begitu juga ketika kamu bermain ke rumah temanmu. Di rumah temanmu pasti ada aturannya. Nah, teman-teman, di sini ada contoh peraturan ketika bermain di rumah teman. Yang pertama yaitu meminta izin sebelum meminjam mainan. Nah, ketika teman-teman ingin meminjam mainan temanmu, teman-teman harus meminta izin terlebih dahulu. Kemudian, yang kedua, tidak curang saat bermain. Yang ketiga, merapikan mainan setelah bermain. Keempat, tidak masuk kamar tanpa izin. Nah, teman-teman, tidak boleh ya masuk kamar temanmu tanpa izin. Kalau diajak temanmu, baru teman-teman boleh masuk kamarnya. Kemudian, masuk rumah teman dengan mengucap salam. Bermain jangan lupa waktu. Terus berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Nah, teman-teman, ketika di rumah temanmu ada orang tuanya, teman-teman sebelum pulang harus berpamitan terlebih dahulu ya. Kemudian meminta izin jika pergi bermain. Nah, kalau ingin bermain, teman-teman harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua kalian yang ada di rumah. Peragakanlah teks percakapan berikut di depan kelas. Berikan tanggapan terhadap penampilan temanmu. Nah, karena teman-teman masih belajar di rumah, teman-teman boleh peragakan teks percakapan berikut di depan ayah atau bunda dan juga kakak atau adik. Kemudian berikan tanggapan terhadap penampilan teman-teman. Nah, di sini Nisyani akan membacakan teks percakapannya ya. Yang pertama, Benny bertanya kepada Lani. Lani, aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang. Ada apa? Kemudian Lani menjawab, aku mencari tempat sampah, Benny. Aku mau membuang sampah makananku. Kemudian Benny menjawab, lebih baik langsung tanya saja ke Udin. Lani menjawab lagi, oh iya ya, Udin. Lani memanggil Udin. Kemudian Udin menjawab, iya Lani, ada apa? Lani bertanya, tempat sampahnya di mana Udin? Aku mau membuang sampah makananku. Udin menjawab, oh, mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya di tempat sampah. Kemudian Lani mengucapkan terima kasih. Wah, terima kasih banyak Udin. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang diceritakan pada teks percakapan di atas? Ya, pada percakapan di atas menceritakan yaitu si Lani ingin membuang sampah. Nah, saat di rumah teman kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tapi tanyakan di mana tempat sampahnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana menurutmu sikap Lani, Benny, dan Udin? Ya, sikap mereka yaitu mereka anak yang baik, anak yang sopan. Sikapnya juga baik karena menjaga kebersihan. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu apa yang patut ditiru dari sikap mereka? Ya, yang pertama yaitu mereka menjaga kebersihan.
Sikapnya saling tolong-menolong. Iya, tadi Udin menolong Lani yang ingin membuang sampah. Kemudian itu adalah sikap yang patut kita tiru. Sekian penjelasan materi dari Miss Yani. Sampai di sini, teman-teman ada yang belum paham tidak? Jika teman-teman ada yang belum paham, boleh tanyakan langsung kepada Miss Yani ya. Oke, tugasnya yaitu mengerjakan latihan tema 2 pembelajaran 2 halaman 64, 65, 66, 67, dan 68. Jika teman-teman sudah selesai, boleh minta tolong kepada ayah dan bunda untuk mengirimkan hasilnya kepada Miss Yani ya. Selamat mengerjakan. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, pesan dari Miss Yani yaitu jangan lupa sholat 5 waktu. Belajar yang rajin, karena minggu depan kita akan melakukan penilaian tengah semester 1. Nah, teman-teman dipersiapkan ya belajarnya dari sekarang agar nanti saat mengerjakan ujiannya teman-teman bisa mengerjakannya. Kemudian makan makanan yang bergizi, cuci tangan sehabis teman-teman memegang sesuatu atau dari manapun teman-teman harus cuci tangan. Kemudian olahraga yang cukup. Dan yang terakhir, jangan lupa memakai masker jika teman-teman ingin keluar rumah karena coronanya masih ada loh teman-teman. Sekian pesan dari Miss Yani. Teman-teman, tidak terasa ya pembelajaran tematik sudah berakhir. Nah, sekian materi tematik hari ini. Kurang lebihnya Miss Yani mohon maaf ya. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.